Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almira Vini, peserta Latsar CPNS Kemenkumham tahun 2022, Angkatan 56, nomor absen 4, dari Unit Pelaksana Teknis Balai Pemasyarakatan kelas 2 Sintang. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman ingin mereview film berjudul Satu Napas Panglima Besar yang rilis pada tahun 2015. Sebelum masuk ke pembahasan terkait nilai-nilai bela negara, saya ingin tahu bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Kepada Mas Ahmad, saya persilahkan untuk menjawab. Baik, perkenalkan nama saya Hifni, saya peserta Latsar CPNS Kemenkumham tahun 2022. Saya dari Angkatan 56, kelompok 1 dan non absen 2. Saya dari unit kerja Bapas kelas 2, Klaten. Menurut saya pribadi ya, untuk review film ini sangat bagus, terutama untuk generasi yang mendatang atau generasi sekarang. Jadi biar mereka tahu, soalnya kan film ini mengisahkan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia ketika diserang oleh Belanda melalui agresi militer II, bagaimana bangsa Indonesia ketika itu mempertahankan kedaulatan atau kemerdekaannya, terutama tentang perjuangan seorang Jenderal Sudirman sendiri. Jadi mungkin Jenderal Sudirman itu berpikir gini, jadi mau kalah mau menang terserah, yang penting sekarang berbuat yang terbaik dulu untuk bangsa gitu. Terima kasih banyak atas pemaparan pandangannya terkait dengan film ini. Selanjutnya, saya juga ingin mendengar pendapat dari Kak Cahaya tentang film ini. Silahkan, Kak. Baiklah, perkenalkan nama saya Cahaya Putri, absen 6, kelompok 1, angkatan 56, peserta Latsar CPNS, dari kelas Jateng, gelombang 3. Baiklah, tentunya film ini sangat luar biasa sekali karena menceritakan bagaimana perjuangan Jenderal Sudirman dan juga pasukannya dalam melakukan perang gerilya untuk mempertahankan Yogyakarta yang saat itu eh, dikuasai oleh Belanda. Untuk isu yang beredar sekarang ini berkaitan dengan film, kalau di film mungkin perang itu lebih kepada perang fisik atau perang senjata. Sedangkan isu saat ini itu lebih kepada isu non senjata. Nah, salah satunya adalah korupsi. Kalau di zaman dulu perang melibatkan banyak orang dan merugikan banyak orang, sekarang korupsi pun juga sangat merugikan mulai dari segi ekonomi dan juga meningkatkan kemiskinan sehingga hal ini juga dapat berdampak ke masyarakat luas. Terima kasih banyak atas pendapatnya. Selanjutnya, saya persilahkan Kak Chandra untuk memaparkan opininya terkait dengan film ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Chandra, peserta Latsar CPNS Kemenkumham tahun 2022, Angkatan 56. Dari kelompok 1 dengan nomor absen 7, saya dari Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Menurut saya, film dari Satu Napas Panglima Besar ini betul-betul membuat saya merinding, betul-betul membuat saya termotivasi ketika melihat perjuangan dari Jenderal Sudirman beserta para pasukannya yang begitu gigih. Terima kasih banyak atas pendapatnya. Selanjutnya, saya juga ingin mendengar pendapat dari Bu Dokter Baik terkait dengan film ini. Silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Bayi Elina Amanwati, peserta Latsar CPNS Kemenkumham, gelombang ketiga Angkatan 56 dari kelompok 1, absen nomor 9, saat ini bertugas di Rutan kelas 2 Prisma. Setelah menonton film Satu Napas Panglima Besar, saya merasa malu. Malu karena saya belum memberikan apa-apa untuk NKRI. Namun, mulai dari saat ini saya berjanji akan memberikan yang terbaik untuk NKRI. Terima kasih banyak atas pendapatnya teman-teman sekalian. Mendengar komentar dari kalian membuat saya langsung bisa menyimpulkan bahwa film ini merupakan film yang luar biasa. Selanjutnya, mari kita bahas tentang nilai-nilai bela negara yang ada dalam film ini. Menurut saya pribadi, film ini sangat erat kaitannya dengan aspek cinta tanah air dan bangsa, terutama terkait dengan indikator jiwa patriotisme terhadap
bangsa dan negara yang ditunjukkan oleh sikap Jenderal Sudirman yang berupaya sepenuh hati untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai aspek nilai-nilai bela negara di film ini? Kepada Mas Ahmad, saya persilahkan untuk menjawab. Jadi kalau dikaitkan dengan nilai-nilai bela negara ya, ini kalau menurut saya pribadi, terutama ini berkaitan dengan nilai yaitu sadar berbangsa dan bernegara, yang dimana salah satu indikatornya yaitu aktif menjaga kedaulatan bangsa dan negara, dan juga berpikir bersikap yang terbaik untuk bangsanya. Jadi di sini Jenderal Sudirman ini berkorban apa saja untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Dalam film tersebut kan diceritakan bahwa Bung Karno, Bung Hatta, dan yang lainnya itu kan sudah ditangkap sama Belanda. Dan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera juga sudah dikuasai oleh Belanda. Tapi kan beliau tidak mau menyerah begitu saja. Terima kasih banyak atas pandangannya, Mas. Berikutnya saya juga ingin mendengar pendapat dari Kak Cahaya terkait dengan hal ini. Untuk Kak Cahaya, dipersilahkan. Untuk nilai bela negara sendiri, di sini yang paling awal kita bisa lihat bahwa ada pengamalan Pancasila, di mana pada film diceritakan bahwa dilakukan pemungutan suara atau voting untuk memilih Panglima Besar. Nah, tentunya itu sudah menerapkan sila keadilan sosial. Terutama sila persatuan Indonesia juga diterapkan dalam film ini karena kita tahu bahwa pasukan Jenderal Sudirman senantiasa membersamai Jenderal Sudirman dan juga selalu membopong tandu dari Jenderal Sudirman bahkan ketika melakukan perang gerilya. Terima kasih banyak atas pandangannya. Selanjutnya, saya juga ingin mendengar dari Kak Chandra mengenai pendapatnya tentang aspek-aspek bela negara yang ada dalam film ini. Silahkan, Kak. Nilai bela negara yang bisa diambil dari film tersebut, kalau menurut saya, itu erat kaitannya dengan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sebab di situ, di bagian scene-scene filmnya, tampak bahwa Jenderal Sudirman dalam keadaan sudah sakit keras pun tetap rela untuk menempuh jarak puluhan kilometer menggunakan tandu untuk melakukan perang gerilya. Ditemani oleh para pasukannya yang juga dengan setia membopong tandunya beliau. Terus mereka nggak hanya menempuh jarak yang sedemikian jauh, tapi juga medan yang sangat terjal. Terima kasih banyak Kak Chandra. Selanjutnya, saya juga ingin mendengar pendapat dari Bu Dokter Baik terkait dengan nilai-nilai bela negara di film ini. Silahkan, Bu. Nilai yang bisa kita petik dari kemampuan awal bela negara yang pertama, mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas. Jenderal Sudirman adalah contoh pemimpin yang ditakuti oleh semua orang. Belanda sangat gencar berusaha untuk menangkap Jenderal Sudirman, walaupun pada saat itu Republik sudah runtuh, Soekarno-Hatta sudah ditangkap. Namun, Belanda merasa bahwa Jenderal Sudirman bisa mengganggu invasi Belanda di Indonesia. Pesan kedua, sebagai tentara negara kesatuan Republik Indonesia harus memiliki fisik yang kuat untuk siap menghadapi medan perang yang tidak mudah. Terima kasih atas semua penjelasan mengenai nilai-nilai bela negara dalam film ini. Untuk sesi berikutnya, mari kita kaitkan film ini dengan isu-isu yang terjadi saat ini dan masih relevan dengan adegan serta alur dari film tersebut. Untuk Mas Ahmad, saya persilahkan untuk mengemukakan pendapatnya. Kalau kita melihat generasi sekarang, kayak sekarang kan marak hoax untuk propaganda, hate speech untuk pemerintah, bahkan ada yang golongan yang pro, ada yang kontra, yang mereka saling bertengkar di media sosial. Ini kan dampaknya juga mengancam kesatuan dan persatuan bangsa, yang ujungnya nanti juga kembali ke kedaulatan juga yang terancam. Kan seharusnya kita sebagai generasi muda untuk menghormati para jasa pahlawan kita, perjuangan pahlawan kita, kan seharusnya menyebarkan hal-hal yang positif, tidak membuat berita hoak yang bisa menimbulkan perpecahan. Terima kasih banyak Mas Ahmad. Berikutnya dipersilahkan kepada Kak Cahaya untuk memaparkan opininya.
Untuk isu yang beredar sekarang ini berkaitan dengan film, kalau di film mungkin perang itu lebih kepada perang fisik atau perang senjata. Sedangkan isu saat ini itu lebih kepada isu perang senjata. Nah, salah satunya adalah korupsi. Kalau di zaman dulu perang melibatkan banyak orang dan merugikan banyak orang, sekarang korupsi pun juga sangat merugikan mulai dari segi ekonomi dan juga meningkatkan kemiskinan, sehingga hal ini juga dapat berdampak ke masyarakat luas. Terima kasih banyak Kak Cahaya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Kak Chandra untuk memaparkan pendapatnya. Kemudian jika dikaitkan dengan isu kontemporer, mungkin bisa dikaitkan dengan isu kontemporer pengabdian dan pelayanan ASN. Nah, sebagai ASN kita harus tetap rela berkorban dalam bentuk untuk tetap mau melayani masyarakat kapanpun dan dimanapun berada. Misalnya harus tetap lebih mementingkan kepentingan bersama, kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Terima kasih banyak Kak. Saya juga ingin mendengar pendapat dari Bu Dokter Baik terkait hal ini. Untuk Bu Dokter Baik saya persilahkan. Isu relevan yang berkembang pada saat ini adalah KKB yang berusaha untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama seperti Tan Malaka di saat serangan di Yogyakarta, beliau justru membentuk kelompok anti-republik. Terima kasih banyak teman-teman atas semua penjelasannya yang begitu detail. Mari kita bersama-sama berjuang untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari dan menghadapi isu-isu kontemporer yang ada. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.